نرجو من الرحمن دوام الفضل والرضوان دوام العافية والأمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل كلمة الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. Bapak Ibu para jemaah ikhwatul ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan di kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala limpahan karunia, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, keafiatan, dapat berhadir berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh mubarak ini. Tiada lain adalah melaksanakan segala amal ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam marilah juga kita selalu haturkan, kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabat kerabat beliau, juga umat ikutan beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu para jamaah ikhwatul ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul, Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan di antara makhluknya, yaitu jin dan manusia, semata-mata tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam pandangan syariat. Artinya secara umum kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu, bentuk ibadah dan kita disuruh menyembah Allah, artinya melaksanakan segala bentuk ibadah semata-mata kepada Allah. Apapun itu kegiatan yang kita lakukan berhubungan dengan tujuan kepada Allah, itu hukumnya ibadah. Ya, wabil khusus yang terlebih utama ya sholat 5 waktu, itu sudah pasti itu sudah nilainya ibadah. Namun bukan itu saja, kalau itu kan intisarinya, nomor satunya.
Di samping itu kita beribadah, makanya di dalam sholat itu ada wirid. Nah, jadi bukan sekedar menyembah Allah, bukan sekedar mendekatkan diri kepada Allah, bukan saja sekedar ibadah kepada Allah, namun kita juga melaksanakan wirid. Nah, dari berbagai macam wirid yang kita laksanakan, umpama kata kita senantiasa membaca zikrullah, misalkan tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, itu juga bentuk sebagai ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, 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 itu juga bentuk ibadah kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi nilai ibadah itu adalah tujuannya, semuanya tujuannya kepada Allah, memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mengingat Allah, itu bentuknya ibadah. Termasuk pada malam hari ini kita zikir, kita baca sholawat, kita memuji ya Jalal, ya Jamal, ya Qahar. Itu kita memuji sifat-sifat Allah, sifat Jalal, sifat Jamal, sifat Qahar, sifat Kamal. Ya Jalal, sifat kebesaran Allah. Ya Jamal, sifat keindahannya Allah, sifat keelokannya Allah. Ya Qahar, sifat kekuatannya Allah, kegagahannya Allah. Ya Kamal, sifat kesempurnaannya Allah. Ya Allah, ya Ahad, ya Allah, ya Ahad, ya Allah, ya Ahad. Hanya Allah yang esa, tiada yang lain. Ya Allah, ya Ahad, samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu juga bentuk kenapa bunyinya wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Ahad, samad. Kenapa kada qul huwallahu ahad? Kalau qul huwallahu ahad itu sifat-sifatnya Allah. Kalau ya Allah, ya Ahadu samad, lam yalid wa lam yulad, itu adalah kita sudah mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala itu tinggi Bapak Ibu zikrullahnya. Kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kita salah satunya kita memuji asmanya. Subhanallah, bertasbih. Alhamdulillah, bersyukur. Allahu akbar, memuji kebesaran. Kemudian kita membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Diawali dengan Allahumma salli. Nah, Allah itu zikrullah juga. Salawat dulu, salawat. Allahumma salli ala sayyidina. Nah, salawat, jadi Allahnya kita puji, Muhammadnya pun kita puji. Kemudian la ilaha illallah ahadul wahid. Allah itu tiada Tuhan selain Allah, dan Allah itu wahid, nyata pada sifat. Zat Allah nyata pada sifat-sifat menjadi segala sesuatu, ya alam semestanya itu sifat Allah. Yang diciptakan Allah terhampar di muka bumi itu sih daripada sifatnya Allah. Atas segala perbuatan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah haqqullah. Tiada yang lain di alam semesta ini, semuanya adanya hak adalah haknya Allah. Kenapa dikatakan hak Allah? Karena itu ulahan Allah, karena itu ciptaan Allah. Kada ada ulahan manusia. Alamnya kada ada bikinan manusia, maka dikatakan haknya Allah. Termasuk diri kita ini. Diri kita ini ciptaan Allah, lahir dan batin, roh dan jasad. Kalau itu bikinan Allah, kalau itu ciptaannya Allah, jelaslah itu haknya Allah. La ilaha illallah haqqullah.
Nah, inilah jalan-jalan khusus, zikir-zikir tertinggi yang dipakai para wali-walinya Allah dan aulia-aulianya Allah. Lain kalau orang-orang biasa, kalau orang biasa tuh zikirnya yang biasa juga. Nah, kita kan sudah mengenal Allah, kenal diri, kenal Allah. Maka diberikan jalan zikir yang tertinggi, diberikan jalan yang khusus. Semua itu Bapak Ibu memuji Allah itu adalah lainnya ibadah. Jadi tidaklah diciptakan jin dan manusia selain daripada beribadah kepada Allah, memuji Allah, menyembah Allah itu nilainya ibadah. Makanya di ujungnya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, liya'budun itu makna hakikinya liya'rifun. Liya'rifun itu artinya tidaklah diciptakan Allah, tidaklah diciptakan jin dan manusia terkecuali illa liya'rifun, terkecuali adalah ma'rifat kepada Allah, terkecuali adalah mengenal Allah yang menciptakan kita. Itu makna, bukan arti lah. Kalau arti menyembah, kalau maknanya liya'rifun, tidaklah kata Allah kuciptakan jin dan manusia terkecuali mereka itu hendaklah mengenal kepadaku. Makanya di dalam surah Al-Aqrab itu Allah Subhanahu wa taala sudah, waktu kita berada di alam ruh, Allah sudah kita sudah mengenal kepada Allah, kita sudah ma'rifat kepada Allah. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum, bukankah aku kata Allah adalah Tuhan kamu. Ketika itu Bapak Ibu, kita ini semua nih belum dilahirkan ke dunia nih. Arwah kita nih, roh-roh kita ini berada di alam roh. Allah tajalli ketika itu. Lalu Allah menyeru kepada roh-roh kita ini, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Allah Tuhan kalian? Lalu roh-roh kita ini menjawab, kalau roh kita ini melihat, dilihat ke kiri, ke depan, zat Allah Ta'ala, dilihat ke kanan, zat Allah Ta'ala, dilihat ke kiri, zat Allah Ta'ala, dilihat ke belakang, zat Allah Ta'ala, dilihat ke atas, zat Allah Ta'ala, dilihat ke bawah, zat Allah Ta'ala. Karena belum ada langit dan bumi, kosong aja. Allah bertajalli kepada ruh kita ini, bukankah aku kata Allah adalah Tuhan kamu? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka serentak roh kita ini menjawab ketika dia menyaksikan Allah yang meliputi, langsung arwah roh kita ini qalu bala syahidna, betul ya Allah, syahidna, kamilah yang menyaksikan engkau. Nah, jadi kita ini Bapak Ibu, sebelum lahir ke dunia ini kita sudah ma'rifat, kita sudah kenal kepada Allah. Kenapa kita ini sudah hidup di dunia ini kita lupa untuk ma'rifat kepada Allah? Makanya ketika arwah kita, ketika ruh kita di alam ruh sebelum lahir ke dunia sudah mengenal ma'rifat kepada Allah, maka ini janji kita kepada Allah. Kita berjanji dengan Allah di alam arwah. Kata orang kebanyakan tuh di alam kandungan kita mengikrar janji dengan Allah. Padahal itu maksudnya di alam roh kita sudah berikrar, berjanji bahwasanya ya Allah ya Rabb, qalu bala sahidna, aku betul ya Allah, engkaulah Tuhanku, sahidna, dan aku mengenal kepada engkau, menyaksikan engkau. Begitu Allah zahirkan kita ke dunia melalui kedua orang tua kita. Lahir kita nih berbatang tubuh nih. Begitu kita berbatang tubuh, Allah berkata lagi, awalam yara insanu anna khalaqna fa'idha nutfatin fa'idha huwa khasimun mubin. Ketika kita lahir ke dunia,
Awalam yara insanu anna khalaq, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai kalian, wahai manusia, tidakkah kalian sadari, tidakkah kalian ketahui bahwasanya kalian aku ciptakan daripada setetes air nuqtah, air mani. Jahir kita diciptakan dari setetes air nuqtah, air mani. Awalam yara'in insan, tidakkah kalian sadari, kata Allah, tidakkah kalian ketahui, tidakkah kalian tahu bahwasanya kalian aku ciptakan daripada setetes air nuqtah. Kemudian kita menjadi insan yang sempurna, bertangan, berkaki, berhidung, bertelinga, bermata, bermulut, berambut, dan sebagainya. Fa idza huwa khasimun mubin. Tetapi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan menjadi musuhku yang nyata. Kalian menjadi musuhku yang nyata. Kenapa? Sebabnya apabila tidak ingat akan janji kepada Allah, apabila melalaikan janji kepada Allah, apabila ingkar akan dirinya. Ingkar dirinya itu maksudnya apa? Ingkar kadang mengenal diri. Allah menyuruh kita menyadari bahwasanya, kata Allah, tidakkah kamu sadari aku ciptakan kamu itu daripada setetes air mani, air nuqtah, kemudian menjadi insan yang sempurna. Fa iza huwa khasimun mubin. Tetapi kata Allah, kalau kalian tidak mengetahui asal usul kejadian itu, fa iza huwa khasimun mubin, maka kalian akan menjadi musuhku yang nyata. Ini yang berat Bapak Ibu, kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apabila hidup kita ini sia-sia, kadang mengenal siapa kita, kadang mengenal asal usul diri kita ini. Usul ruh dari mana, usul jasad dari mana? Asalnya setetes air mani. Dari setetes air mani di rahim kandungan seorang ibu menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging menjadi tulang belulang, menjadi kulit. Kemudian menjadi manusia insan, seorang bayi dalam kandungan. Lahir ke muka bumi. Lahir ke muka bumi bermacam-macam agama. Ada agama tentulah agama Islam. Yang utama Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Konghucu, macam-macam. Padahal satu aja, Allah jadikan satu. Asalnya dari pada semua arwah itu berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu, yang menentukan ketika kita balik, apakah kita ini menjadi Nasrani atau menjadi Islam sejati. Waktu kita balik umur kira-kira 13 tahun, ujar orang bahasa umumnya itu mukalaf, mimpi basah. Nah, itu balik itu akan berlaku qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bila kita berbuat keburukan, dicatat keburukan. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, maka dicatat kebaikan. Itu berlaku qadarnya Allah ketika balik. Ketika sudah balik, mungkin ada yang 12 tahun, ada yang 13 tahun. Nah, lantaran itu Bapak Ibu, para jamaah Ikhwanul Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul, ketika kita dilahirkan ke dunia, sudah balik, maka kita disuruh menuntut ilmu. Kata Rasul, "Talabul ilmi faridatun ala bikulli muslimah." Adapun kewajiban orang muslim itu adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Nah, jadi kalau umur balik tadilah
Itu sudah diwajibkan kita menuntut ilmu. Supaya kita ini nanti jadi apa? Balik, umur balik itu sudah dulu wajib hukumnya menuntut ilmu. Maka yang pertama di situ tadinya kita di alam arwah ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Begitu sudah balik, maka Rasul menyebutkan dalam hadis kursi yang berbunyi awaluddin ma'rifatullah. Awal kalian beragama, ya jelaslah agama Islam bagi kita, hendaklah mengenal Allah. Itu pilihan kita. Awal agama artinya awal kita memeluk agama waktu umur. Sebenarnya kita memeluk agama ini mulai dari anak-anak sudah ikut orang tua. Cuman disempurnakan itu ketika balik. Itu penentuannya ketika balik. Berlakulah awaluddin ma'rifatullah. Awal agama, awal mengenal agama, awal memeluk agama, awal meyakini agama. Waktu balik ma'rifatullah, mengenal Allah. Makanya hidup kita ini Bapak Ibu, syukur alhamdulillah. Kalau kita mau menuntut siapa diri kita, siapa Allah, maka sebenarnya kita ini adalah sirullah, rahasia Allah, hakullah, ciptaan Allah, haknya Allah, kada hak kita, kada ampun kita, kada milik kita, tapi miliknya Allah. Contoh, anak itu darah daging kita, itu berarti hak kita. Kalau kita ini dari rahasia Allah, maka berarti kita ini haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita taat dan wajib akan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan ridha. Lalu guru kita mengulahkan wirid, ya Jalal, ya Jamal, ya Qahar, ya Kamal, sampai ya Allah, ya Ahad, ya Allah, ya Ahadus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammadin nabil ummi, semata-mata mengharapkan syafaat pertolongan Rasulullah dari dunia sampai yaumil qiyamah. La ilaha illallah haqqullah, yang kita harapkan adalah daripada berkat ilmu yang disampaikan, daripada ilmu yang didapatkan guru kita almarhum Tuan Guru Syekh Haji Muhammad Saman Al-Banjari sehingga sampai kepada kita. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala nikmat karunia-Nya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengenal Allah, mengenal diri, siapa diri sebenar diri, yaitu ruh yang ada pada diri kita masing-masing, dan ruh itu adalah sifatnya Allah atau ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau itu ilmunya Allah, berarti kita ada berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan wa fil ardi ayatin lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi ayati, telah terhampar ayatku, tanda-tandaku di alam semesta, termasuk kita ini isi alam semesta. Wa fi anfusikum afala tubsirun, sesungguhnya kata Allah, aku sudah menjadi rahasia hidup pada diri kalian. Jadi kita ini kada berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dunia jangan kita pisah. Kalau kita pisah sakit kena ketubuh, bulik menghadap Allah. Maka dari itu yang utamakanlah kita ini, jangan kita ini jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah iblis dan setan masuk ke dalam hati kita, menggoda hati kita, sehingga kita terbuai hawa nafsu dunia. Nah, maka dari itu setelah kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa selalu melaksanakan segala amal ibadah, wabil khusus tadi inti daripada as-sholatu imatuddin. Salat itu adalah tiangnya agama.
Kemudian kita melaksanakan segala amal ibadah yang lainnya, yakni zikir, sholawat kepada Rasulullah SAW, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan menggapai ridha Allah, syafaat Rasul, dan berkat ilmu yang kita dapatkan dari almarhum guru kita Syekh Haji Muhammad Saman Al-Albani. Orang Bapak Ibu kalau sudah mendapat ridha Allah, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah, rahmatnya Allah, kada perlu mengharap apa-apa. Tanpa mengharap pun kita akan difasilitasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah sudah cinta kepada kita, Allah sudah sayang kepada kita. Maka dari itu, marilah setelah kita belajar menuntut ilmu, kemudian kita amalkan ilmu itu baik di rumah maupun di mana saja, di masjid maupun di majelis, khususnya pada tiap malam Minggu dan malam Jumat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dibimbing di jalan yang diridainya, serta syafaat baginda Rasulullah SAW dari dunia wal akhirah, dan bimbingan daripada selalu yang kita harapkan berkah ilmu daripada guru-guru kita. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari dunia wal akhirah, keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran-jiran kita, kaum muslimin muslimat senantiasa mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Hadinallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.